Selamat pagi Sobat Transformasi, salam sehat dan tetap semangat. Kembali lagi di Ngotak, Ngobrol Data Keuangan bersama saya, Nuri Muratin Solihat. Melalui program ini, kita akan membahas seluk-beluk data untuk menumbuhkan data culture di Kementerian Keuangan. Dan pada episode kedua ini, kita akan mempelajari tentang perkembangan data science di dunia dan kira-kira bisa nggak ya diterapkan di Kementerian Keuangan. Untuk itu kita sudah kedatangan tamu spesial, seorang anak muda Indonesia yang saat ini bekerja di perusahaan teknologi terkemuka dunia. Langsung saja kita sambut Nurvita Monariska, Data Scientist di Microsoft Redmond, Amerika Serikat. Halo Mbak Mona, selamat pagi. Pagi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mbak Mona gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Sehat. Sehat, sehat. Mbak, dengar-dengar Mbak ini sedang kembali ke Indonesia gitu ya, dalam rangka liburan atau ada kegiatan tertentu nih Mbak? Dalam rangka mengunjungi orang tua aja. Soalnya udah 1,5 tahun nggak pulang. Terus kita udah divaksin, orang tua udah divaksin, ya udah pulang. Tapi ternyata ini lagi kasusnya lagi tinggi-tingginya di Indonesia. Jadi concern kita juga semoga semua teman-teman sehat. Semoga tidak terlalu banyak korban lagi. Semoga semua dilindungi lah gitu ya. Amin, amin. Oh ya, Mbak Mona, ini pasti Sobat Transformasi juga banyak yang penasaran nih. Boleh diceritakan nggak Mbak? Mbak Mona ini kesibukannya apa? Terus kesehariannya gimana sih sebagai seorang data scientist di Microsoft? Oke, jadi saya sekarang kerjanya jadi data scientist di cyber security. Jadi kerjaan saya itu bikin detektor-detektor untuk cari-cari behavior-behavior yang aneh-aneh di komputer, di PC. Misalkan kalau ada yang orang mau coba sniffing password, orang ada yang mau nyoba ngasih malware gitu-gitu lah, itu kerjaan saya. Tapi karena data scientist itu kerjanya biasanya by project, jadi apa yang saya lakukan sehari-hari itu tergantung stage of the project di hari itu. Misalkan projectnya masih baru banget, gitu, kita masih baru mulai brainstorming kira-kira detektor apa lagi yang kita harus bikin gitu. Itu biasanya hari-harinya dipenuhi dengan meeting. Kita meeting sama researcher, kita meeting sama security expert, apa yang harus kita tackle sekarang, gitu-gitu. Terus kalau misalkan stage projectnya udah mulai dikerjain, itu saya ambil datanya, bikin feature-nya, kayak gitu-gitu. Terus nanti kalau udah stage eksperimen, udah ada datanya, udah ada feature-nya, udah back and forth sama security, oh ini kayaknya feature-nya benar. Habis itu yang saya lakukan adalah eksperimen, bikin model apa yang cocok buat problem ini. Terus habis itu stage terakhir coding. Jadi deployment, bikin supaya si model yang baru saya buat ini bisa dikonsumsi oleh produknya. Lebih kayak gitu. Menarik ya Mbak, ternyata data science udah bisa digunakan untuk kegiatan cyber security gitu ya ternyata. Oke, nah Mbak, gimana sih awal mulanya Mbak Mona ini bisa berkarir di luar negeri? Nggak tanggung-tanggung lagi ya di perusahaan sebesar Microsoft. Ya, jadi ceritanya panjang. Saya mulai tahun 2014 itu, jadi 2014 saya lulus kuliah, terus saya pindah ke Amerika karena saya dapat kerjaan di Amerika. Nah, di situ tapi saya udah mulai tertarik sama data. Soalnya skripsi saya waktu itu tentang data, tentang Jokowi versus Prabowo pemilu. Kira-kira sentimennya paling positif, kayak gitu kurang lebih. Terus, tapi waktu itu saya nggak tahu itu namanya data science. Itu namanya data mining. Kan masih dulu banget namanya data mining. Terus, tahun 2015 saya dapat tawaran dari teman saya, ini ada startup, mau bantu-bantu di bidang data apa enggak, gitu. Terus akhirnya saya bantuin tahun 2015, nama startupnya Cellstock, sekarang kayaknya Sorabel namanya. Terus dari situlah saya nyadar bahwa oh saya bodoh ya, saya nggak tahu banyak hal gitu. Terus akhirnya saya memutuskan untuk kuliah karena saya suka bidang ini dan saya pengen tahu lebih banyak tentang bidang ini. Saya memutuskan untuk kuliah tahun 2016. Di situ saya kuliah di New York University ambil Urban Informatics, jadi itu kayak data science khusus untuk urban planning. Terus setelah lulus saya kerja di Arcadis, itu civil engineering firm. Di situ saya ngerjain proyek-proyek data science yang berhubungan sama urban planning, civil engineering gitu. Terus setelah 3 tahun bekerja, saya mulai bosen nih, kayak kurang tantangan aja, saya pengen tantangan yang baru. Terus saya daftar ke 100 lebih job opening yang ada waktu itu, dan yang nyantol Microsoft, jadilah saya di sekarang gitu. Wah, menarik, menarik. Oke, Mbak, kalau terkait budaya kerja nih,
pernah ngalamin culture shock nggak sih secara budaya kerja di Indonesia sama di Amerika Serikat? Gimana Mbak bedanya? Iya, awalnya iya. Sebenarnya untuk budaya kerja di Indonesia sendiri, saya nggak bisa terlalu komen ya, soalnya saya cuma kerja di startup di Indonesia, jadi nggak bisa bandingin kayak di BUMN misalnya, atau kayak di kementerian, itu mungkin beda banget. Tapi yang paling menonjol mungkin kalau misalkan di Amerika, uh, nggak terlalu ada level gitu. Jadi kalau misalnya kamu punya ide, ya udah to the point aja. Kalau misalnya kamu punya pertanyaan, to the point aja. Komplain, ya udah komplain aja gitu ke bosnya. Dan itu nggak masalah sama sekali. Kalau kita punya komplain, kita punya ide, kita punya apa, to the point aja. Sama kalau di sini misalnya kita tuh punya kontrol tentang karir kita sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen pengen naik level, kita pengen naik gaji, kita pengen naik pangkat gitu, kita harus berjuangin sendiri, kita harus ngomong itu ke atasan kita, nggak bisa cuman kayak leha-leha terus tahu-tahu oh selamat kamu naik pangkat, nggak bisa kayak gitu, harus menjadi advokat karir sendiri. Mungkin kayak gitu kali ya, kurang lebih. Jadi itu tuh poin, nggak terlalu ada hierarki, walaupun ada hierarki tapi nggak terlalu ada hierarki. Sama itu dia, kita jadi advokat karir kita sendiri. Oke, ternyata ada ya budaya kerja yang berbeda dari Indonesia dan Amerika itu. Oke, Mbak, kalau balik lagi ke data science ya. Kalau menurut Mbak Mona nih secara sederhana, data science itu apa dan perannya tuh gimana sih buat organisasi? Jadi data science itu sendiri, karena zaman sekarang masih banyak definisinya beda-beda ya kan. Dan kalau definisi pribadi saya itu mengubah data menjadi sesuatu insight yang tidak kentara atau tidak obvious gitu. Jadi ibarat misalkan kita ada data ya, kita nggak cuma lihat mean mediannya apa, kan udah jelas ya, kita bisa tahu kira-kira prediksinya seperti apa, kayak gitu kan, nggak obvious kalau misalnya kita cuma lihat dari datanya, kurang lebih kayak gitu. Terus kalau perannya di perusahaan atau di organisasi itu seperti apa, itu sebenarnya tergantung banget gitu, karena data science itu hanya, menurut saya, sepengalaman saya, hanya bisa berguna kalau misalkan perusahaan tersebut atau tim tersebut gitu itu satu, punya problemnya jelas dia mau ngapain. Yang kedua, problemnya itu cocok pakai data science atau machine learning. Terus yang ketiga, ada datanya. Keempat, ada duitnya. Jadi kalau misalkan organisasinya itu punya hal-hal tersebut, ya bisa banget akan memberikan profit yang lebih ke perusahaan tersebut atau organisasi tersebut, atau at least membantulah kerjaan organisasi tersebut. Tapi kalau ternyata enggak gitu, atau kayak misalkan kayak pangkalan gas mama saya gitu, yang cuma jualan gas gitu, kan ngapain juga pakai machine learning ya kan, karena nggak butuh gitu-gitu amat. Jadi semua tergantung dia punya elemen-elemen tersebut apa enggak gitu. Oke, menarik nih Mbak. Tadi yang Mbak ungkapkan terkait dengan ada problemnya dulu gitu. Karena salah satu miskonsepsi yang terjadi di data analytics atau data science adalah orang merasa, oh organisasi kita harus nerapin nih, kita udah punya data kok gitu. Tapi kita sendiri belum bisa mendefine masalahnya apa gitu ya Mbak. Iya benar banget. Oke, Mbak, kalau di Indonesia sendiri, khususnya di Kemenkyu, data science adalah salah satu topik yang banyak diperbincangkan juga gitu. Nah, bagaimana pandangan Mbak Mona ini terkait perkembangan data science di Indonesia gitu? Dan kalau dibandingkan dengan di Amerika sana, gimana sih Mbak bedanya? Ya, ini menarik banget ya, soalnya jadi menurut saya, dan ternyata nggak cuma menurut saya doang. Jadi saya pernah dengar satu podcastnya dari Corbusier itu bilang kalau dia kan sekarang bikin podcast tuh, dan dia bikin podcast karena dia ngeliat podcast tuh ngetop banget di Amerika kayak 5 tahun 10 tahun yang lalu gitu. Dan biasanya hal yang 5 tahun 10 tahun lalu ngetop di luar negeri, kita akan ngetop di Indonesia 5-10 tahun kemudian gitu. Itu yang terjadi di data science juga gitu. Kayaknya data science di Indonesia sekarang lagi booming banget gitu kan, lagi kayak wow hot-hotnya. Dan itu yang terjadi di Amerika kayak sekitar 5 tahun yang lalu. Kayak 5 tahun yang lalu tuh data science di US lagi hot-hotnya, terus semua orang hire aja nih data scientist gitu tanpa tahu problemnya apa, tanpa tahu apa gitu, kayak pengen ride the wave aja. Terus jadinya tidak maksimal aja penerapannya gitu. Jadinya data scientistnya palu gada semua dikerjain ya kan, terus burn out, terus habis itu bosnya tanya mana nih hasilnya gitu, kita udah bayar banyak buat data scientist gitu, nggak ada hasilnya gitu. Dan itu yang terjadi di Amerika juga 5-7 tahun yang lalu. Dan sekarang
Kalau misalkan kita mau berkaca sama itu, berarti 5 sampai 10 tahun lagi, mungkin Indonesia kayak di Amerika sekarang, mungkin akan lebih mature gitu. Perusahaan-perusahaan organisasi udah tahu nih, oh kalau mau terapin data science, machine learning, kita udah harus tahu problemnya apa. Terus habis itu kan role-nya beda-beda nih di dunia data. Ada data engineering, ada data analyst, data scientist, ada machine learning engineering. Mungkin di kemudian hari udah lebih mature nih di Indonesia. Ada beneran nih, ada data engineering-nya, ada machine learning engineering-nya, lebih terfokus, job desk-nya lebih jelas gitu sih. Mungkin kedepannya kan seperti itu. Oke. Mbak, kalau seorang data scientist itu pasti punya portofolio gitu kan. Nah, project data science apa sih yang paling berkesan buat Mbak Mona dan yang menurut Mbak Mona paling impactful gitu? Ya, kalau menurut saya sendiri, jadi yang menurut saya paling impactful itu justru waktu sebelum saya kerja di Microsoft. Jadi sebelum saya kerja di Microsoft itu, saya kerja di Arcadis, di perusahaan civil engineering, tapi kita juga ngerjain proyek-proyek urban planning gitu. Jadi klien kita biasa pemerintah, klien kita dinas kota gitu-gitu. Nah, waktu itu ada dinas sanitation, mereka pengen bikin zoning gitu. Soalnya sampah di New York waktu itu bisa diambil siapa aja, sampah sampah komersial ya, sampah dari perusahaan, sampah dari restoran gitu, kayak semua orang bisa bikin perusahaan kecil-kecilan terus ngambilin aja gitu. Dan itu ternyata bikin persaingan yang sehat, terus bikin safety issue gitu-gitu lah pokoknya. Terus akhirnya dibikin zoning, jadi nanti ke depannya misalkan si perusahaan A cuma boleh di daerah ABC kayak gitu, dan mereka pengen tahu kalau misalnya kita pengen zoningnya tuh paling bagus kayak apa sih bikinnya gitu. Nah, di gambarnya tuh kayak apa bentuk sananya. Nah, itu kita bikin, waktu itu perusahaan kita bikinnya nggak pakai pen and paper, kita nggak bermanual, tapi kita lihat datanya, customer-nya di mana aja. Soalnya biasanya si perusahaan-perusahaan pengambil sampah ini punya klien tertentu kan di tempat masing-masing. Jadi dilihat polanya dari situ, terus kita bikin dari situ, terus akhirnya kita kalkulasi berapa reduksi trafiknya, ternyata reduksi trafiknya kira-kira nanti 70% in the future, yang mana itu impactful banget karena reduksi trafik, terus juga um, mengimprove quality of life di orang-orang di New York gitu. Oke. Mbak, dengar-dengar itu juga mempengaruhi lokal law di sana ya, Mbak? Iya. Jadi itu sekarang sudah jadi local law di New York City. Gitu. Oke. Nah, Mbak, kalau di Indonesia sendiri nih, boleh data keuangan, boleh data lainnya juga. Ada nggak sih data yang bikin Mbak Mona pengen banget mengulik gitu? Waduh, apa ya? Kalau sebenarnya saya orangnya impromptu aja apa yang saya tertarik saat itu gitu. Jadi yang saya tertarik sekarang belum tentu saya tertarik besoknya, belum tentu saya tertarik besoknya lagi gitu. Apa ya data yang sekarang lagi saya super tertarik itu mungkin kayak ngulik-ngulik BPS aja sih, karena mungkin banyak hal yang nggak tahu tentang misalkan seberapa privilege mereka dibanding teman-teman mereka yang lain, atau seberapa majunya sebenarnya Indonesia kayak gitu. Soalnya kan biasanya sekarang highlightnya Indonesia miskin, negara uh, developing gitu, masih miskin, padahal sebenarnya enggak. Sebenarnya Indonesia udah cukup maju, tapi kurang ke highlight hal-hal positif kayak gitu sih. Oke. Mbak, kalau ke depan, menurut Mbak Mona, kira-kira peran data scientist di sektor publik nih, seperti Kementerian Keuangan, itu bakal seperti apa sih, Mbak? Level pemanfaatannya tuh bakal bisa sampai seperti apa gitu? Waduh, itu bakal bisa impactful banget ya kalau misalkan bisa diterapkan beneran. Jadi Department of Treasury di US misalnya, itu Kementerian Keuangan kali ya, ekuivalennya kalau di Indonesia. Jadi Department of Treasury itu punya sesuatu namanya do not pay ya. Aduh, saya lupa namanya apa. Pokoknya jadi itu kayak service data analytics gitu, untuk cari misalkan anomaly detection, dilihat si orang ini biasanya dari tahun ke tahun dia bayar pajaknya sekian, kenapa dia sekarang bayar pajak cuma sekian kayak gitu. Jadi bisa dilihat anomaly detectionnya, atau sebaliknya misalkan kayak dari tahun ke tahun dia cuma bayar dikit kok, kenapa dia bisa bayar banyak gitu, jangan kita nge-charge-nya kebanyakan kayak gitu lah. Nah, mereka punya service kayak gitu itu di Kementerian Keuangannya sana kayak gitu. Terus untuk dinas-dinas publik lainnya banyak, ada juga yang um, ini sesimpel
mempublikasikan data mereka, kayak mereka punya open data tentang sesuatu kayak gitu. Jadi developer bisa pakai, misalkan mereka punya API untuk SSN. SSN itu apa ya? Itu kayak nomor KTP, tapi bukan nomor KTP kayak gitulah. Jadi developer bisa pakai itu buat ngecek ngecek credit score atau risk score kayak gitu. Departemen keuangan sendiri juga bisa bikin sendiri sih risk score atau kayak credit score gitu-gituan. Gitu sih. Jadi kalau pengen ditekuni, terus kalau ada kemauannya sama bosnya mendukung, atasannya mendukung gitu, bisa banget bikin kayak gitu. Oke, data science ternyata bisa se-impactful itu ya Mbak untuk organisasi gitu. Ya. Nah, Kementerian Keuangan ini saat ini sedang berusaha untuk menjadi data driven organization nih Mbak. Kalau menurut Mbak Mona sendiri, syarat-syarat apa sih yang harus dipenuhi supaya kita sebagai sebuah organisasi bisa menjadi data driven organization? Ya, selain hal yang tadi udah aku sebutin ya, misalkan kalau mau bikin proyek data scientist, harus problemnya, terus harus ada datanya, gitu kita. Ya aku yakin temanku pasti ada datanya banyak banget kan, data-data orang lapor pajak gitu kita. Tapi menurut aku yang lebih penting dari semua itu adalah kemauan dari hulu ke hilir gitu, atau kesadaran dari hulu ke hilir bahwa data itu penting gitu. Misalkan dari yang bawahan deh gitu, sharing data tuh kayak apa bagusnya ya kan. Biasanya kan sekarang ada kayak ego sektoral apapun itulah gitu. Kalau misalkan mau nge-share data dari dinas ke dinas susah gitu, atau mau nge-share data dari satu kantor aja tuh susah banget kayak gitu, atau datanya nggak rapi kayak gitu-gitu. Dan dari bagian bawah udah harus sadar bahwa data ini kita satu kementerian kok, satu Indonesia, kita harusnya bisa saling share dengan mudah gitu, dan ada protokolnya lah, harusnya kayak apa, sama formatnya tuh harus shareable, nggak kayak PDF gitu, gimana mau prosesnya PDF ya kan gitu. Dimulai dari hal-hal kayak gitu sampai akhirnya yang ke atasnya, bos-bosnya itu juga harus sadar bahwa transformasi kayak gini tuh gak gampang ya, harus ada supportnya gitu, harus selalu disupport, nggak terus kayak tiap 2 minggu nanyain mana hasilnya, nggak ada hasilnya kayak gitu ya. Pokoknya itulah support dari huruf hilir, kita harus saling sinkron aja. Dan bapak bos ini, ibu bos ini harus support selalu, dan harus sadar bahwa transformasi itu nggak mudah, jadi harus selalu didampingi kayak gitu sih. Oke, menarik banget Mbak jawabannya. Tapi saya mau meng-highlight yang pertama soal ego sektoral. Saya jadi ingat bahwa sekarang Indonesia itu juga sedang ada program Satu Data Indonesia gitu ya. Dan yang kedua soal support. Iya benar banget, karena data science ini emang butuh banget support dari atasan, dan juga pemahaman bahwa ini bukan program Roro Jonggrang sekali semalam jadi gitu ya Mbak. Gitu sih. Oke, Mbak, kalau saran Mbak Monani untuk para data scientist atau orang-orang yang ingin menjadi data scientist di Kemenq, apa Mbak? Boleh nggak memberikan saran? Ya, sarannya ini untuk in general, untuk semua orang harus bisa berpikir dengan data. Gitu. Maksudnya kalau misalkan ada angka nih, nggak cuma disajiin dengan satu angka tersebut, harus tahu kayak backgroundnya itu apa, angka ini tuh artinya apa, angka ini harus bunyi loh, nggak cuma kayak ratanya 20 nih apa maksudnya, harus ada bunyinya. Jadi mulai berlatih untuk berkomunikasi dengan data, atau menyajikan pendapat dengan data, misalkan kayak gitu. Terus untuk kalau mau jadi data scientist misalnya, salah satu yang menurut aku paling nggak paling gampang sih, tapi paling manjur, itu adalah dengan punya portfolio. Jadi teman-teman kalau misalkan menjadi data scientist, coba mulai sekarang bikin portfolio, mulai dari yang kecil-kecilan dulu lah, pakai Excel, pakai regresi di Excel, cara punya regresi ya kan, habis itu dibanyakin datanya, terus habis itu berkembang lagi, ambil sendiri datanya misalnya, terus ambil sendiri dari open data, Kaggle gitu-gitu. Terus kalau dirasa kurang ilmunya, belajar lagi, terus gitu terus-menerus sampai akhirnya punya portofolio yang bagus, portofolio yang bercerita akhirnya artinya ya tahu tadi, ini angkanya maksudnya apa, dan nggak cuman ini report, terus silahkan baca sendiri, tapi juga harus bisa menerjemahin report tersebut. Dan kalau misalkan udah punya banyak portofolio yang berkualitas, saya udah lamar kerja jadi data scientist, atau minta atasannya, halo Pak, bisa mau jadi data scientist, saya sudah punya portofolio. Kalau bisa, nggak tahu sih kalau di kementerian bisa nggak kayak kita, gitu sih. Oke. Mbak,
kalau terkait dengan data lake nih, saya penasaran. Kalau di Kementerian Keuangan tuh kami punya SelDK, jadi semua data di Kemenq itu ditempatkan di satu tempat. Nah, kalau di Microsoft sendiri seperti apa sih, Mbak? Sama. Jadi kalau di Microsoft kita data tuh tergantung timnya. Jadi setiap kita mau akses data, kita ada aksesnya sendiri, ada hak untuk akses. Jadi walaupun ada di satu tempat X gitu, kita harus request akses dulu. Kita harus ada justifikasinya kenapa kita mau akses data ini. Gitu. Dan biasanya gampang lah kalau ada justifikasinya sehari jadi gitu. Nah jadi itu buat melindungi privasi data juga, karena kalau misalkan di Microsoft privasi data itu penting banget karena kita punya data customer ya kan, dan kalau misalkan ada leak itu bahaya banget. Jadi kita membatasi privasi tersebut, membatasi keamanan tersebut dengan memberikan akses kepada yang berhak gitu. Dan tapi juga nggak dipersulit, jadi kalau misalkan memang dia berhak, dia juga paham apa bahaya-bahayanya kalau misalkan datanya terbawa keluar gitu, dia udah dikasih kurang lebih gitu sih. Jadi kontrol di hak aksesnya. Sama-sama, berarti persis seperti yang kami lakukan di Kementerian Keuangan nih, Mbak. Nah, kalau terkait dengan ego sektoral, saya juga tadi penasaran nih, Mbak. Mbak pernah nggak sih menemui kasus atau pernah mendengar gitu ya tentang kasus ego sektoral ini? Jadi data nggak mau dikasihin misalnya gitu, karena satu dan lain hal ya, misalnya isu privasi atau apa gitu. Nah, kalau menurut Mbak, gimana sih caranya supaya orang-orang mau nih mempercayakan data untuk di-pool di satu tempat gitu? Ya, itu sebenarnya solusinya juga nggak segampang Roro Jonggrang sekali jadi gitu kan, karena kita juga harus mikir kenapa dia nggak mau kasih datanya. Siapa tahu karena memang ada banyak privasi di situ, jadi emang susah kan, harus kalau di tempat kami di Microsoft harus di scrub dulu, kayak data-data privasi harus dihilangin dulu, dan mungkin nggak sehari jadi juga mungkin kayak gitu. Tapi ada juga hal lain, misalkan kayak mungkin karena datanya sendiri nggak lengkap gitu, atau mungkin karena ada ketakutan bahwa data kita nggak sinkron sama data yang lain kayak gitu. Nah, untuk hal yang bikin insecure kayak gitu, memang harus dikomunikasikan gitu bahwa kita mau akses data ini karena ABC, kita mau alasannya DF, dan kita nggak akan menyalahkan data ini whatever gitu kita lah. Jadi memang harus ada perjanjiannya, harus ada komunikasinya, dan itulah kenapa support dari atasan itu penting, karena ketika saya punya hal-hal kayak gitu itu di kantor saya yang lama misalnya, soalnya di kantor saya yang lama dulu kan klien kita kebanyakan pemerintah, juga sering dapat kayak gitu. Nah, hal yang bikin itu gampang clear adalah ketika kita punya support dari atasan. Ketika atasan dan atasan ini saling berkomunikasi, kan bakal dipercaya, terus akhirnya ya udah gampang dapat datanya gitu deh. Oke, tapi kita setuju ya Mbak bahwa sebenarnya akses data ini, mengumpulkan data di satu tempat itu penting untuk bisa mewujudkan data driven organization gitu ya Mbak? Ya dan enggak. Sebenarnya semua itu tergantung kebutuhannya apa. Kan kalau di organisasi saya misalnya kita memang ada di satu tempat, tapi ada juga yang terpencar gitu, karena tergantung kebutuhannya juga. Ada yang misalkan harus diakses real time, jadi kita taruh jadi technical banget ya, database-nya ditaruh di tempat lain yang aksesnya lebih cepat, tapi karena itu lebih mahal, kita nggak mungkin taruh semua di situ. Jadi ada data yang kita taruh di tempat yang tidak harus bisa cepat diakses gitu, tapi kapasitasnya lebih banyak kayak gitu. Jadi semua tergantung kebutuhannya, mau diapain gitu. Satu data itu penting, tapi yang lebih penting adalah kemudahan akses gitu. Kemudahan akses dan kemudahan data-data ini walaupun di banyak tempat berkomunikasi gitu, entah indeksnya, entah apanya gitu lah gitu. Oke, kemudahan akses dan komunikasi. Oke, Mbak, ada satu pertanyaan lagi nih Mbak, tambahan. Kalau terkait database, di Microsoft ini apakah ada katalog data gitu ya Mbak? Dan katalog data yang ideal itu seperti apa sih Mbak? Sehingga semua data analis, data scientist itu bisa memakainya. Kalau di Microsoft nggak ada katalog data. Jadi data kami itu desentralisasi ya, karena kita punya banyak organisasi, kita punya banyak produk ya kan. Misalkan produk saya ini kan Microsoft Defender gitu. Defender sendiri ada yang untuk perusahaan, ada yang untuk consumer,
ada juga yang untuk Azure gitu. Ada banyak lah gitu, dan tiap tim memiliki kurang lebih data mereka masing-masing. Jadi benar-benar desentralisasi gitu. Katalog katalog tapi menurut saya katalog yang ideal walaupun datanya desentralisasi kayak gitu adalah yang punya matching satu sama lain. Misalkan machine ID gitu kalau di tempat kami, atau organization ID gitu. Jadi harus ada yang bisa membuat data-data ini berkomunikasi gitu. Desentralisasi nggak apa-apa, nggak harus di satu tempat. Oh, ini satu tempat semua data ada di situ, karena semua tergantung kebutuhan datanya tadi kan, mau diaksesnya cepat atau enggak, mau butuh kapasitas besar atau enggak. Tapi yang penting kita tahu gimana cara data-data ini bisa berkomunikasi, berhubungan kayak gitu. Menarik sekali. Ya. Mbak, oke, mungkin bisa closing statement Mbak sebelum acara ini kita tutup gitu. Apa nih yang ingin disampaikan untuk teman-teman Kemenq? Ya, apa ya? Saran saya semoga gini aja. Jadi karena revolusi digital itu nggak gampang di bidang apapun, ya kan? Entah di bidang data, di bidang ya apapun itulah kita. Jadi yang sabar aja buat teman-teman di Kemenko, yang sabar aja dan jangan menyerah, karena walaupun mungkin jalannya nggak mudah sekarang, datanya belum kumpul atau ada kesulitan apapun, yakin bahwa di kemudian hari ini akan bawa kemudahan untuk generasi selanjutnya gitu. Oke, Mbak Mona, terima kasih banyak sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami nih. Oke, sahabat transformasi, sudah banyak banget insight yang kita dapatkan hari ini dari Mbak Mona. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Mona atas waktu dan insight yang diberikan. Terima kasih ya Mbak Mona. Ya, sama-sama. Teman-teman, berubah butuh nyali, berubah butuh kita. Kemenq 1, saya Nurim Ratun Solihat beserta Nurvita Munariska mohon undur diri. Salam sehat dan tetap semangat. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye.